Oke, selanjutnya penilaian dalam pembelajaran keterampilan menulis. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu penilaian. Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Penilaian juga merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan pencapaian taraf berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Berbeda halnya dengan penilaian terdahulu dengan yang sekarang. Bedanya, penilaian yang dahulu hanya menekankan tagihan pengetahuan peserta didik sebagai hasil belajar pada umumnya dengan jalan tes tulis. Akan tetapi, dalam penilaian autentik menuntut peserta didik untuk berunjuk kerja dalam situasi yang konkret. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Mardapi menjelaskan bahwa penilaian autentik merupakan salah satu bentuk asesmen yang meminta peserta didik untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. Yang kedua, menurut Nurgiantoro mengungkapkan bahwa penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Dari pemaparan, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik menuntut peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar yang dimiliki dalam kehidupan nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau hanya karangan semata, tetapi juga real dari dalam diri siswa tersebut. Nah teman-teman, setelah mengetahui apa yang dimaksud tentang penilaian, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud tentang keterampilan menulis. Jadi, keterampilan menulis adalah salah satu dari jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Keterampilan menulis adalah keterampilan dalam menuangkan ide, gagasan, maupun perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain dapat membaca dan memahami isi tulisan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek yang dinilai dalam menulis. Evaluasi keterampilan menulis merupakan suatu evaluasi yang mengukur keterampilan siswa dalam mengungkapkan gagasan, menentukan teknik penyajian, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam bahasa tulisan. Penekanan evaluasi menulis adalah kepekaan siswa terhadap penggunaan pola-pola kata yang tepat di dalam bahasa resmi tulisan. Kepekaan siswa terhadap penggunaan pola-pola tersebut meliputi 1. Kesesuaian antara subjek dengan bentuk kata kerja dalam kalimat. 2. Kesejarah bentuk kata dalam kalimat. 3. Pemakaian kata ganti. 4. Penggunaan kata sifat. Dan yang kelima, penggunaan kata tambahan. Keterampilan menulis siswa dapat diukur melalui berbagai kegiatan, misalnya kegiatan 1. Menyalin, 2. Menyadur, 3. Membuat ikhtisar, catatan, formulir, bagan, dena, dan tabel. 4. Menulis laporan, notulen, hasil diskusi, surat, pidato, dan poster. Secara khusus, aspek yang dinilai dalam evaluasi menulis adalah didasarkan pada ruang lingkup dan tingkat kedalaman pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan cara menilai yang baik. Menurut Amran Halim dalam Yeti Mulyati 2008 mengemukakan ada 4 komponen penting yang terdapat dalam sebuah karangan untuk dinilai, yaitu yang pertama, isi atau substansi karangan. Hal-hal yang dituangkan ke dalam karangan dapat berupa ide, pengalaman, fakta, atau informasi-informasi yang diperoleh melalui bacaan. Yang kedua, tata bahasa. Aturan-aturan bahasa yang berlaku yang meliputi tata cara penggabungkan kata atau morfologi, penyusunan kalimat atau sintaksis, serta aturan-aturan atau tata cara penulisan. Yang ketiga ada gaya, berhubungan dengan pilihan kata atau diksi. Pilihan kata banyak memiliki keterkaitan dengan komponen-komponen lain dalam tulisan, terutama keterkaitannya dengan tujuan, bentuk tulisan, dan terutama keterkaitannya dengan membaca.
Yang keempat, penerapan ejaan dan tanda baca dalam sebuah tulisan harus disesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Penguasaan ejaan yang tidak mengikuti aturan-aturan kebahasaan akan mengganggu pemahaman pembaca isi tulisan. Hal ini menimbulkan tulisan menjadi tidak komunikatif.